Kita kalau ngomongin asuransi kesehatan, tentu yang namanya perusahaan asuransi itu maunya kan melindungi kalau misalnya si nasabahnya itu belum ada riwayat penyakit ya, gitu. Jadi kalau misalnya nasabahnya atau calon nasabahnya itu udah punya riwayat penyakit duluan, biasanya perusahaan asuransi nggak akan mau nerima gitu. Nggak mau Untuk cover itu, ya. makanya kita pencegahan dahulu nih. Nah, pencegahan dahulu dan juga bersiap-siap atau memproteksi diri kita sebelum terjadi resiko sakit penyakit ini. Nah, asuransi apa sih yang sebaiknya kita punya untuk menghadapi resiko penyakit, sakit penyakit ini? Yang pertama itu adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini adalah asuransi yang mengcover biaya kesehatan. Kalau BPJS tuh masuknya di mana Sobat Cuan? Di asuransi kesehatan. Jadi yang di cover itu seperti rawat inap, operasi, kunjungan dokter, dan sebagainya. Tapi kalau asuransi swasta, Sobat Cuan itu bisa memilih jenis asuransi yang memang mengcover sesuai dengan tagihan rumah sakit. Ya. Selanjutnya adalah kalau memang punya rezeki lebih nih Sobat Cuan itu bisa juga mempertimbangkan memiliki asuransi sakit kritis. Sebenarnya kalau punya asuransi sakit kritis itu saya lebih merekomendasikan kalau Sobat Cuan adalah pencari nafkah. Kenapa? Karena asuransi sakit kritis ini itu akan memberikan santunan apabila tertanggung atau misalnya pemegang polis itu terkena sakit kritis. Uang santunannya itu berbeda sama asuransi kesehatan. Kalau asuransi kesehatan kan harus sakit dulu, tagihan rumah sakitnya berapa, biaya rawat inapnya berapa, baru uangnya digantikan atau dibayarin gitu ya. Tapi kalau asuransi kritis, keluarnya itu namanya uang pertanggungan, keluarnya lamsam gitu ya, langsung berbarengan. Misalnya bikin polis, UP-nya itu katakanlah 200 juta, ketika kena sakit kritis 200 jutanya langsung keluar. Nah si 200 jutanya itu bisa dipakai untuk apa aja sih? Misalnya untuk dipakai bolak-balik transportasi, atau juga mengganti income karena misalnya kalau orang tuanya yang mencari nafkah ini kena sakit kritis, terus dia nggak bisa bekerja lagi, maka income-nya tuh sudah bisa terlindungi untuk beberapa waktu gitu ya. Nah, penyakit yang di cover juga tergantung sama produknya. Biasanya tiap perusahaan asuransi bisa aja berbeda-beda seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada yang covernya 88 jenis critical illness, ada yang cuma 44. Jadi itu nanti harus ditanyakan ke agen masing-masing. Tadi Safira kan sempat nanya, kalau dana darurat gimana Ci Olive? Iya, pasti berapa banyak yang perlu kita kasih gitu atau kita ambil Kita dari siapkan, dana, kita siapkan lagi. Gimana? Iya, jadi kalau dana darurat ya Sobat Cuan, menurut saya itu nggak akan bisa untuk mengcover biaya cuci darah. Kenapa? Karena ini saya dapetin dari lamannya Alodoc ya, cuci darah itu kalau misalnya udah kena bisa 2-3 kali seminggu. Bahkan CNBC juga udah sempat naikin artikel kan, ada tuh pasien yang sampai udah 900 kali cuci darah. Bayangin. Dan biaya sekali cuci darah itu di rumah sakit swasta bisa 800 sampai 1,5 juta. Seminggu 2,3 kali. Dan dokter juga menganjurkan untuk mempersiapkan dana lebih 20-30% untuk biaya lain-lainnya gitu ya. Jadi bayangin sebulan orang yang kena cuci darah ini harus nyiapin sekitar 7 bahkan sampai 20 juta. 7 sampai 20 juta itu per bulan kita harus siapin berapa banyak dana daruratnya, emangnya bisa? Ya kan? Berat juga ya. Berat juga. Jadi jalan satu-satunya itu untuk cuci darah ini bukan dana darurat. Untuk sakit kritis ya, tapi tapi jalan keluarnya adalah asuransi. Tapi ada nggak sih cara-cara pertimbangan-pertimbangan begitu ya sebelum kita memilih asuransi yang tepat? Tapi menarik ya, saya boleh balik sedikit. Boleh. Ini kan kalau misalkan ada asuransi kesehatan Ci Olive, terus ada asuransi sakit kritis. Artinya apakah ini menjadi add-on? Saya udah punya asuransi kesehatan, terus ditambah lagi saya mau asuransi kesehatan, atau memang Sobat Cuan boleh langsung punya ini tanpa memiliki asuransi kesehatan? Apa seperti apa? Pertanyaannya menarik dan sangat bagus. Jadi ada di asuransi kesehatan itu ada yang namanya riders. Nah kalau ini jadi bisa di add-on. Jadi misalnya punya ini dulu, terus nanti ditambahin itu rider sakit kritisnya. Bahkan rider itu bukan hanya ada sakit kritis, tapi juga ada misalnya yang namanya waiver. Rider waiver tuh gimana sih? Jadi misalnya kalau pemegang polisnya katakan ya, si ayahnya ini bikinin anaknya asuransi kesehatan swasta. Terus ayahnya tiba-tiba kecelakaan atau cacat tetap total. Kan ayahnya yang bayarin asuransi untuk anaknya kan? Kalau dia punya rider
waiver itu preminya bisa digratiskan. Berapa lama? Sampai terus polis itu berjalan gitu. Jadi keuntungannya apa? Si anak ketika dia berobat, polisi nggak mati kan, walaupun papanya masih lagi, lanjut yes, ya? walaupun papanya lagi terkena resiko kehidupan cacat tetap total atau kecelakaan tadi gitu. Nah, pertanyaannya tadi selanjutnya adalah bisa nggak belinya terpisah? Misalnya saya nggak beli asuransi kesehatan karena ada BPJS, katakan, atau karena ada dari kantor. Tapi mau belinya asuransi sakit kritis ini aja, jawabannya bisa. Bisa ya? Bisa. Lebih ada beneficial tersendiri atau? Beneficialnya adalah ini asuransinya udah pasti kan sendiri dan biasanya preminya akan lebih murah dibanding ini dan ini. Add-on. Baik, tadi kan ada rider, ada waiver begitu ya. Itu kalau misalkan itu kan suatu keuntungan sekali begitu ya, bisa nurun, masih bisa lanjut premi yang dijalankan dan juga benefitnya juga masih bisa dirasakan oleh si anak. Apakah itu mempengaruhi dari premi tiap bulan yang harus dibayarkan? Mempengaruhi. Artinya lebih besar dong? Lebih mahal. Lebih mahal. Betul. Baik. Wow, oke. Tapi kalau misalkan ketentuan-ketentuannya nih yang tadi memang di sisi lain kita harus menyiapkan dana darurat yang besar sekali. Artinya ada option lain begitu ya, memang diharuskan sebenarnya ada asuransi. Nah itu ketentuan-ketentuannya untuk milih asuransi yang tepat bagi pekerja-pekerja begitu atau memang misalkan menengah ke atas atau memang menengah ke bawah, ada nggak sih spesifik begitu? Oke, yang paling penting pertama harus tahu dulu mau asuransinya paid atau tradisional. Yang kedua adalah harus pilih perusahaan asuransi yang punya RCB minimum 120%. Jadi ini memang ketentuan OJK, sorry RBC ya. RBC ini apa sih? Ini untuk kita mengukur kesehatan dari perusahaan asuransi sendiri. Asuransi itu sendiri. Jangan sampai kita beli asuransi tapi sebenarnya perusahaannya nggak punya kemampuan untuk bayar klaim nasabah. Oke. Ya, jadi RCB ya. Iya. Jadi Sobat Cuan harus tahu kira-kira berapa nih gitu kan RBC dari si asuransi ini gitu. Oke. Nah, untuk RCB itu apakah memang kita boleh mempertanyakan kepada agen-agen atau berarti emang agen itu harusnya memperjelaskan lebih detail begitu ya untuk pada calon-calon yang ingin memakai jasanya begitu ya. Betul. Oke.